Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirunisa dengan NIM 220657, kelas RA6, Manajemen, semester 5, Universitas Primagraha. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, tugas UAS, yaitu mempresentasikan atau menjelaskan lagi mengenai membangun kerjasama tim. Nah, kerjasama tim sendiri itu dimana proses ini tuh menciptakan sinergi dan kesatuan antar anggota untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan juga efisien. Hal ini tuh melibatkan komunikasi yang terbuka, dimana setiap anggota timnya itu bisa nyaman berbagi ide, terus memberikan feedback dan juga menyelesaikan masalah bersama. Nah, setiap anggota itu perlu memahami peran mereka dengan jelas agar bisa bekerja sama secara optimal, sekaligus menghargai kontribusi satu sama lain. Kepercayaan antar anggota itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang saling mendukung. Nah, konflik ini mungkin muncul juga harus diselesaikan dengan evaluasi bersama, agar tim itu bisa tetap fokus pada tujuan bersama juga. Nah, dengan adanya kerjasama yang solid, kan tim juga dapat mencapai hasil yang lebih besar atau lebih memuaskan. Selanjutnya ada cara membangun kerjasama tim. Yang pertama itu tentukan tujuan dan harapan yang jelas, dimana kita tuh harus pastikan semua anggota tim itu memahami tujuan bersama dan ekspektasi yang diharapkan agar mereka itu bekerja dengan arah yang sama juga. Terus yang kedua ada bangun kepercayaan. Nah, kepercayaan antara anggota tim itu kan penting juga ya untuk menciptakan lingkungan yang saling mendukung. Jadi memungkinkan anggota juga untuk berbagi ide dan juga mengambil risiko. Selanjutnya yang ketiga itu ada berikan peran yang tepat, karena setiap anggota tim itu harus diberikan peran yang sesuai dengan keahliannya atau dengan kekuatannya agar mereka itu dapat bekerja secara optimal lah, dan juga agar merasa dihargai. Yang keempat ada dorong komunikasi terbuka. Nah, menciptakan suasana yang memungkinkan anggota tim itu bisa berbicara secara bebas dan juga tidak dibatasi, berbagi pendapat, terus juga memberikan feedback. Selanjutnya yang kelima ada hargai kontribusi anggota tim. Dengan cara mengakui dan juga menghargai serta berkontribusi, setiap anggota tim juga akan meningkatkan semangat kerja dan juga solidaritas dalam tim. Yang terakhir ini ada hadapi konflik dengan bijak. Nah, konflik itu kan bisa terjadi di dalam setiap tim ya. Jadi bakal selalu ada tuh di setiap tim tuh yang namanya konflik. Tapi kan dengan adanya menangani masalah secara positif ini dan juga mencari solusi bersama, itu tuh bisa mengurangi atau bisa lebih kuat dalam menjalani hubungan yang lebih solid. Lalu selanjutnya ada manfaat kerjasama tim. Manfaatnya itu yang pertama ada produktivitas yang lebih tinggi. Dengan bekerja sama ini tugas itu bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan juga lebih efisien, karena setiap anggota itu kan saling mendukung dan juga berbagi beban kerja sesuai kemampuan masing-masing. Yang kedua itu ada efisiensi. Jadi pembagian tugas yang jelas juga dan juga kolaborasi yang baik itu kan bisa mengurangi duplikasi usaha dan juga memaksimalkan waktu serta sumber daya. Nah, sehingga itu lebih banyak pekerjaan yang diselesaikan dengan usaha yang lebih sedikit dengan yang lebih ringan gitulah. Yang ketiga ada kreativitas dan juga inovasi. Nah, kerjasama tim itu memungkinkan pertukaran ide dan juga perspektif yang berbeda, yang dapat menghasilkan solusi baru dan juga inovatif yang mungkin sulit dicapai jika kita tuh bekerja secara individual, jadi atau secara sendiri gitulah. Yang terakhir manfaatnya itu untuk kepuasan kerja. Nah, bekerja dalam tim yang solid itu kan atau saling mendukung itu kan bisa meningkatkan rasa kebersamaan ya, terus bisa mencapai pencapaian bersama yang pada gilirannya itu meningkatkan kepuasan dan juga motivasi untuk setiap anggota tim itu sendiri. Lalu ada juga strategi membangun kerjasama tim. Ada beberapa strategi. Yang pertama itu ada produktivitas yang lebih tinggi. Itu meningkatkan kerjasama tim dengan memastikan pembagian tugas yang jelas dan juga peranan yang sesuai. Nah, anggota tim yang tahu apa yang diharapkan dari mereka itu bisa lebih fokus dan bisa bekerja lebih cepat. Terus bisa juga menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada orang yang memang tidak berbakat di bidang itu. Lalu yang selanjutnya ada kreativitas dan inovasi. Selanjutnya ada efisiensi.
yaitu membangun alur kerja yang terorganisir dan juga mengoptimalkan komunikasi dalam tim untuk menghindari tumpang tindih dan juga kesalahan. Kolaborasi yang baik juga memungkinkan tim itu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan juga lebih hemat sumber daya yang dipakainya. Lalu yang ketiga ada kreativitas dan juga inovasi. Nah, menumbuhkan lingkungan di mana anggota tim itu bebas untuk berbagi ide dan juga perspektif mereka masing-masing. Kerjasama tim yang kuat ini memungkinkan pertukaran gagasan yang memunculkan solusi kreatif, terus dan juga inovatif, yang mungkin itu tuh nggak bisa dicapai secara individu atau secara perorangan. Selanjutnya ada kepuasan kerja, yaitu membangun hubungan yang saling mendukung dan menghargai antar anggota tim akan menciptakan suasana atau vibes yang positif juga. Jadi rasa pencapaian bersama dan penghargaan terhadap kontribusi setiap orang ini bisa meningkatkan kepuasan kerja serta termotivasi juga. Lalu selanjutnya ada tantangan dalam membangun kerjasama tim. Karena setiap tim itu pasti ada tantangannya kan, nggak mungkin lancar atau mulus-mulus aja gitu. Yang pertama itu tantangannya ada perbedaan kepribadian, di mana setiap anggota tim itu pasti memiliki kepribadian yang berbeda, yang dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi atau bekerja, dan juga berkombinasi antara satu sama lainnya. Nah, perbedaan ini juga bisa menyebabkan ketegangan atau kesulitan dalam berkolaborasi jika tidak dikelola atau tidak diatasi dengan baik. Yang kedua ada konflik kepentingan. Nah, kadang anggota tim itu memiliki tujuan pribadi atau kepentingan yang sebenarnya nggak sejalan atau nggak bertentangan lah ya sama tujuan tim itu sendiri, tujuan tim itu secara keseluruhan. Nah, konflik kepentingan ini dapat menghambat keputusan bersama dan juga bisa mempengaruhi efektivitas tim. Selanjutnya ada kurangnya komunikasi. Komunikasi yang buruk atau kurang efektif juga bisa menyebabkan kesalahpahaman atau kebingungan atau ketidaktahuan mengenai harapan dan tujuan dari tim itu sendiri. Nah, ini tuh dapat menghambat produktivitas dan juga menciptakan ketegangan antara anggota tim yang ada di dalamnya. Yang keempat atau yang terakhir itu adanya kurangnya kepercayaan. Tanpa rasa saling percaya, anggota tim mungkin ragu ya untuk berbagi ide, terus untuk memberikan feedback juga atau bekerja sama secara sukarela atau sepenuh hati. Jadi kurangnya kepercayaan itu dapat memperlambat kemajuan dan juga mengurangi semangat kerjasama dalam tim. Kesimpulannya itu kerjasama tim yang solid itu memiliki peran yang penting, tidak hanya dalam menyelesaikan pekerjaan saja, tapi juga dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif dan juga menyenangkan. Nah, ketika anggota tim itu bekerja sama dengan baik, mereka itu bakal saling mendukung dan juga menghargai kontribusi antara satu dan yang lainnya, sehingga suasana kerja itu kan bisa lebih harmonis, lebih positif. Nah, hal ini tuh bisa membuat semua orang yang ada di dalam tim itu nyaman dan juga termotivasi untuk memberikan yang terbaik juga, tanpa merasa terbebani atau terisolasi. Lalu dengan adanya kerjasama yang kuat ini, setiap anggota tim juga dapat memanfaatkan kekuatan dan juga kemampuan masing-masing untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Nah, selain itu, kerjasama tim atau kerjasama yang solid juga memungkinkan tim untuk mengatasi tantangan atau hambatan yang muncul lebih mudah. Karena adanya komunikasi yang terbuka dan saling membantu dalam mencari solusi, tim yang bekerja sama dengan sinergi akan lebih efisien atau lebih cepat dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, bahkan jika tugas tersebut besar dan kompleks, dengan demikian juga kerjasama tim tidak hanya menghasilkan yang lebih baik, tapi juga bisa memberikan rasa puas karena setiap anggotanya merasa dihargai, terus memiliki peran penting dalam kesuksesan bersama tersebut. Nah, semua itu tuh membawa tim jadi lebih dekat pada tujuan akhir yang ingin dicapainya, lalu menciptakan ikatan yang lebih kuat di antara anggota tim. Seperti itu. Ya, materi yang selanjutnya adalah motivasi dan juga kepuasan kerja. Dimana yang pertama itu ada definisi dari motivasi itu sendiri. Nah, motivasi adalah dorongan internal dan juga eksternal yang mengarahkan, menggerakkan, dan juga mempertahankan perilaku seseorang untuk mencapai tujuan tertentu di dalam dunia kerja. Kreativitas,
serta loyalitas karyawan, sekaligus mengurangi tingkat absensi dan juga turnover. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi motivasi. Faktor yang mempengaruhi motivasi, yang pertama adalah faktor intrinsik, di mana faktor intrinsik ini berasal dari dalam diri seseorang dan berhubungan dengan kebutuhan atau keinginan pribadi yang memberikan kepuasan internal. Selanjutnya adalah faktor ekstrinsik, di mana faktor ekstrinsik ini berasal dari lingkungan eksternal dan berhubungan dengan hal-hal yang diberikan oleh organisasi atau pihak luar sebagai penghargaan atau juga pendorong. Ketiga, ada definisi kepuasan kerja. Definisi kepuasan kerja sendiri itu perasaan positif atau negatif yang dirasakan oleh seseorang terhadap pekerjaannya, yang muncul dari evaluasi keseluruhan terhadap aspek-aspek pekerjaan, seperti tugas, lingkungan kerja, hubungan antar karyawan, dan juga penghargaan yang diterima. Nah, kepuasan kerja ini mencerminkan sejauh mana sih ekspektasi individu terhadap pekerjaan sesuai dengan realitas yang dialaminya itu sendiri. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ada beberapa faktor diantaranya. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri, tingkat minat dan makna yang dirasakan dari tugas-tugas yang dilakukan. Yang kedua ada dari imbalan, di mana kepuasan terhadap kompensasi finansial yang diterima oleh karyawan. Yang ketiga, ada hubungan kerja atau kualitas hubungan dengan rekan kerja, atasan, dan juga bawahan. Yang keempat, ada peluang pengembangan. Nah, kesempatan untuk belajar, berkembang, dan juga mendapatkan promosi. Yang kelima, ada kondisi kerja, di mana kenyamanan lingkungan fisik dan juga fasilitas kerja yang mendukung. Yang terakhir, ada keseimbangan kerja hidup atau work-life balance. Nah, ini tuh kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga dunia sosial atau kehidupan pribadi. Selanjutnya ada dampak motivasi dan juga kepuasan kerja. Nah, dampaknya itu yang pertama ada dampak positif, adanya motivasi dan juga kepuasan kerja. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Karyawan yang termotivasi dan puas itu lebih cenderung bekerja dengan efisien dan juga menghasilkan output yang berkualitas. Selanjutnya ada loyalitas yang tinggi. Nah, kepuasan kerja yang mendorong karyawan untuk tetap bertahan di perusahaan sehingga mengurangi tingkat turnover. Yang ketiga, ada kreativitas dan inovasi. Motivasi yang kuat juga membantu karyawan berpikir kreatif dan juga menawarkan solusi inovatif untuk tantangan kerja. Yang keempat, ada lingkungan kerja positif. Kepuasan kerja juga menciptakan suasana kerja yang harmonis, kolaboratif, dan juga mendukung antar karyawan. Yang kelima, ada pengembangan diri. Nah, motivasi itu mendorong karyawan untuk terus belajar dan juga mengembangkan keterampilannya yang bermanfaat bagi individu maupun organisasi atau perusahaannya yang sedang mereka tempati. Yang terakhir ada kesejahteraan psikologis. Nah, kepuasan kerja juga bisa meningkatkan kesejahteraan mental dan mengurangi stres atau tekanan di tempat bekerja. Lalu ada juga dampak negatif dari tidak adanya motivasi dan juga kepuasan kerja. Yang pertama, penurunan produktivitas. Karyawan yang tidak termotivasi cenderung bekerja lamban, tidak efisien, dan juga tidak fokus pada hasilnya. Yang kedua, ada turnover yang tinggi. Nah, ketidakpuasan kerja juga sering menyebabkan karyawan itu mencari pekerjaan di tempat lain, meningkatkan biaya rekrutmen dan pelatihan. Yang ketiga, ada absensi yang tinggi. Ketidakpuasan juga membuat karyawan itu lebih sering absen karena kurangnya minat atau stres yang dihadapi oleh dia selama dia bekerja. Selanjutnya ada konflik di tempat kerja. Lingkungan yang kurang memotivasi juga bisa meningkatkan ketegangan atau konflik antar karyawan yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada penurunan reputasi perusahaan. Jika banyak karyawan yang nggak puas atau tidak puas, nah hal ini tuh bisa mempengaruhi citra organisasi atau perusahaan di mata calon karyawan dan pelanggan. Selanjutnya yang terakhir ada stres dan burnout. Nah, kurangnya motivasi dan kepuasan kerja juga bisa meningkatkan resiko stres, kelelahan emosional, dan juga masalah kesehatan mental. Selanjutnya ada cara mengukur motivasi dan juga kepuasan kerja. Yang pertama, itu kita bisa dengan metode survei yang menggunakan kuesioner standar seperti Job Descriptive Index atau GDI atau Minnesota
Satisfaction Questionnaire atau MAQ yang mengevaluasi aspek-aspek seperti gaji, hubungan kerja, dan juga lingkungannya bekerja. Kedua, ada penilaian kinerja. Nah, menilai kinerja karyawan itu bisa berdasarkan indikator seperti kecepatannya dalam menyelesaikan tugas, kualitas hasil kerjanya, dan juga kontribusinya di dalam tim itu yang dapat menunjukkan tingkat motivasi dan kepuasan kerja. Yang terakhir ada indikator tingkat kepuasan dan motivasi karyawan. Nah, menggunakan indikator seperti tingkat turnover, absensi, dan juga keterlibatan karyawan untuk mengukur tingkat kepuasan dan juga motivasi secara tidak langsung. Selanjutnya ada strategi meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang pertama ada program penghargaan dan pengakuan. Memberikan penghargaan baik berupa materi atau bonus atau hadiah maupun non materi seperti pengakuan publik atau sertifikat kepada karyawan yang menunjukkan kinerja atau dedikasi luar biasa. Hal ini itu bisa meningkatkan rasa dihargai dan juga memotivasi karyawan itu sendiri untuk mempertahankan dan juga meningkatkan kinerjanya. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, menyediakan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan melalui pelatihan, kursus, monitoring. Karyawan yang merasa diberi kesempatan untuk berkembang cenderung lebih termotivasi dan puas dengan pekerjaannya karena merasa dihargai dan diberikan jalan untuk maju dalam karir mereka. Yang ketiga ada membangun budaya kerja yang positif, di mana menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, inklusif, dan saling menghargai. Budaya yang positif dapat juga meliputi komunikasi terbuka, pengakuan terhadap pencapaian individu maupun tim, dan menciptakan suasana yang harmonis. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan kerja dan membuat karyawan lebih merasa termotivasi. Lalu ada juga memberikan fleksibilitas kerja. Nah, memberikan fleksibilitas kerja dalam jam kerja atau memungkinkan kerja jarak jauh atau remote work itu dapat meningkatkan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan juga pekerjaan fleksibilitas. Jadi itu seringkali meningkatkan kepuasan kerja karena karyawan merasa lebih nyaman dan tidak tertekan dalam jam kerjanya yang kaku. Ini juga bisa membantu meningkatkan motivasi karena karyawan dapat bekerja dengan cara yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu motivasi dan kepuasan kerja adalah dua faktor yang krusial yang mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Motivasi yang berasal dari dorongan internal dan eksternal mengarahkan perilaku individu untuk mencapai tujuan. Sementara kepuasan kerja sendiri itu mencerminkan sejauh mana sih karyawan ini merasa puas dengan pekerjaannya. Nah, keduanya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gaji, hubungan kerja, peluang mengembangkan diri, dan lingkungan kerja. Karyawan yang termotivasi itu dan puas itu cenderung lebih produktif, lebih loyal, lebih memiliki kinerja yang lebih baik, sedangkan kurangnya motivasi dan ketidakpuasan itu dapat mengarah ke penurunan kinerja, penurunan absensi, dan juga turnover. Untuk mengukur keduanya, organisasi dapat menggunakan survei, penilaian kinerja, dan indikator seperti tingkat absensi dan turnover. Strategi untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja itu mencakup pemberian penghargaan, pengakuan, pelatihan, pengembangan karyawan, membangun budaya kerja yang positif, dan menawarkan fleksibilitas kerja. Dan dengan menerapkan strategi ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, meningkatkan kinerja, dan juga mencapai tujuan bisnis secara lebih efektif. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.